Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'dah. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Peserta kuliah usul fikih yang berbahagia, kita lanjutkan pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas al-ijtihad wa taqlid. Posisi ijtihad dalam usul fikih. Maka kita tahu bahwa dalil-dalil syara yang menghasilkan, yang memproduksi hukum syara, maka proses memproduksinya itulah disebut ijtihad. Jadi ijtihad itu adalah proses memproduksi bahan-bahan dari dalil-dalil syara untuk menghasilkan hukum syara. Sederhananya begitu. Orang yang melakukannya disebut mujtahid, sementara orang yang memakainya disebut muqallid. Jadi mujtahid itu produsennya, muqallid itu adalah konsumennya. Semacam begitu, sederhananya. Kalau ingin penjelasan lebih rinci, pengertian ijtihad adalah dalam aspek bahasa, ijtihad itu mengerahkan kesanggupan dalam mewujudkan suatu perkara yang mengharuskan adanya beban dan kesulitan. Al-ijtihadu fil lughah wa istifrahul wus'i fi tahqiqi amrin minal umuri mustalzimin lil kallafati wal masyaqqati. Adapun dalam istilah, menurut istilah, wa amma fil istilah fil usuliyyin fa mahsusun bi istifrahil wus'i fi talabi dhanni bi syai'in minal ahkami syar'iyyati ala wajihin yuhissu minan nafsi al-ajzi an mazidi fihi. Menurut istilah ulama usul fikih, ijtihad adalah mengerahkan segala kesanggupan dalam mencari hukum syara' yang dhon, bersifat dugaan, sampai batas merasa tidak mampu lagi menambah kesanggupan. Jadi totalitas sungguh-sungguhnya dalam rangka menggali hukum-hukum dari dalil-dalil yang ada, yang zoni. Kalau qat'i nggak perlu ijtihad. 3 hal yang harus ada dalam ijtihad. Dalam aktivitas ijtihad harus ada 3 hal. Pertama, upaya maksimal mengerahkan segala kesanggupan. Kemudian yang kedua, hasil ijtihad berupa hukum syara' yang bersifat zoni. Yang ketiga, sumber ijtihad adalah nas-nas syariah, Al-Quran dan As-Sunnah. Mengapa harus ada ijtihad? Sebab banyak masalah-masalah baru yang tidak ada nas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya cloning, bayi tabung, ya, asuransi, leasing, dan lain sebagainya dan sebagainya. Padahal manusia wajib terikat dengan hukum syara dalam segala perbuatannya, termasuk dalam masalah-masalah baru tersebut. Dalil-dalil wajibnya terikat dengan hukum syara, misalnya Quran surah 5 ayat 49, Quran surah 4 ayat 65 dan lain sebagainya. Maka ijtihad menjadi wajib, ya, berdasarkan kaidah ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Kewajiban yang tak terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib pula hukumnya. Jadi, ya nifillah rahmatullahi alaikum, Allah memerintahkan, Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, beribadah itu harus menggunakan hukum-hukum yang Allah turunkan. Itu. Sehingga kemudian disitulah kalau menemukan sebuah kasus untuk beribadah, untuk diselesaikan, kok kemudian belum menemukan hukum, maka harus ada ijtihad. Sehingga ijtihad itu wajib. Sebab tanpa ijtihad tidak mungkin seseorang terikat dengan hukum syara pada masalah-masalah baru, pada masalah-masalah yang belum diketahui hukumnya. Sebetulnya sudah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, hanya karena zoni, maka butuh penjelasan ini berupa ijtihad tadi. Hukum ijtihad hukumnya adalah fardu wajib, namun bukan fardu ain, melainkan fardu kifayah.
Artinya, jika sudah ada sebagian kaum muslimin yang telah melaksanakannya, yang sudah berijtihad, maka gugurlah kewajiban sebagian muslimin yang lain. Ijtihad telah disyariatkan berdasarkan beberapa dalil as-sunnah. Misalnya, sunnah qauliyah, idza hakamal hakim fajtahada fa asaba falahu ajroni wa idza hakama fa akhta'a falahu ajrun wahid. Sebagaimana hadis qauliyah, hadis yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, jika seorang hakim berijtihad dan benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Tapi jika salah, baginya hanya dapat 1 pahala saja. Begitu juga sunnah taqririyah, penetapan Rasulullah SAW pasca perang Khandaq. Rasulullah SAW memerintahkan sahabat mengejar Yahudi sampai perkampungan Bani Quraidah dengan bersabda agar para sahabat tidak sholat asar kecuali telah sampai di sana. Tidak sholat asar kecuali telah sampai di perkampungan Bani Quraidah itu. Kemudian para sahabat berangkat ya, dari perang Khandaq terus mengejar kaum Yahudi yang lari ke Bani Quraidah. Nah, di pertengahan jalan tiba waktu asar. Sebagian kemudian melakukan sholat karena sudah tiba waktu, sebagian yang lain belum sholat karena memahami perintah Rasulullah tadi agar sholat sampai di kampung Bani Quraidah. Lalu peristiwa ini diceritakan kepada Rasulullah SAW dan beliau SAW mendiamkannya. Artinya aktivitas sahabat di pertengahan jalan menuju kampung Bani Quraidah tadi ijtihad. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. 3 syarat ijtihad. Pertama, memahami fakta masalah yang akan dihukumi. Kedua, memiliki al-ma'arif al-lughawi, pengetahuan bahasa Arab seperti nahwu, shoroh, balaghah dan lain sebagainya. Ketiga, memiliki al-ma'arif al-asy'ariyah, asy'ariyah, pengetahuan syariah, pengetahuan agama seperti usul fikih, ulumul Quran, mustalah hadis dan lain sebagainya. Kemudian langkah-langkah ijtihad. Pertama, setelah dia memahami fakta masalah yang akan dihukumi, dia kemudian mengkaji nas-nas syara yang terkait dengan masalah tersebut. Baru kemudian mengistinbat hukum syara dari nas-nas tadi. Jadi sangat sederhana sebetulnya, meski tetap berproses. Ya. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Ada 3 tingkatan ijtihad. 3 tingkatan mujtahid. Mujtahid mutlak, mujtahid mazhab, mujtahid masalah. Mujtahid mutlak adalah mujtahid yang mengistinbat kaidah usul fikih dan hukum syara. Jadi dia memiliki usul fikih sendiri. Kemudian mujtahid mazhab, mujtahid yang mengistinbat hukum syara tapi mengikuti kaidah usul fikih mujtahid mutlak. Imam mazhab, ya misalnya Imam Syafi'i, Imam Hanafi itu mujtahid mutlak. Mujtahid mazhab dalam kasus-kasus tertentu, misalnya ada ulama yang secara usul fikih mengikuti Syafi'iyah, tapi dia bisa mengistinbat hukum syara dalam masalah tertentu. Dalam mazhab tertentu, dalam mazhab usul fikihnya Imam Syafi'i atau Imam Hanafi. Mujtahid masalah, mujtahid yang mengistinbat hukum syara dalam satu masalah. Kalau mujtahid mazhab dalam satu mazhab banyak varian gitu kan. Kalau mujtahid masalah mungkin masalah ekonomi saja atau masalah ibadah saja, maksudnya ibadah mahdhah ya gitu. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Kemudian kita bahas taklid. Apa itu taklid? At-taqlidu fil lughati huwa ittiba'ul ghair duna ta'ammul. Mengikuti orang lain tanpa ada perhatian, tanpa ada telaah, tanpa ada ta'ammul. Sementara menurut syariah, taklid itu mengamalkan pendapat orang lain tanpa hujah yang mengikat, tanpa hujah yang mulzimah, mengikat. Seperti seorang muqallid ami yang mengambil pendapat seorang mujtahid, atau seorang mujtahid yang mengambil pendapat mujtahid lainnya. Itu taklid. Ya, mayoritas di Nusantara, di Indonesia ini muqallidnya mengikuti pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Hukum taklid seperti apa? Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Taklid dalam persoalan akidah tidak boleh. Karena Allah telah mencela para muqallid dalam persoalan akidah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la hum yahtadun. Itu kan sudah ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 170.
Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak. Kami mengikuti apa yang telah diturunkan pada nenek moyang kami. Kami taklid pada nenek moyang kami. Apakah mereka mengikuti juga walau nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu pun dan tidak mendapat petunjuk? Artinya dicela oleh Allah taklid dalam perkara kita. Ketika diturunkan Al-Quran, ya, agar beriman pada Al-Quran, agar beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW, mereka menjawab, tidak. Kami mengikuti apa yang diajarkan oleh nenek moyang kami. Meski nenek moyang mereka tidak mendapatkan petunjuk. Itu taklid dalam akidah tidak boleh. Tetapi taklid dalam hukum syariah, hukum syara, hukumnya boleh atau jaiz. Menurut syariah bagi setiap muslim, ya, firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan. Jika kamu tidak mengetahui, maksudnya di sini adalah orang yang disuruh bertanya itu berarti orang yang belum tahu. Itu agar bertanya kepada yang sudah tahu. Muqallid disuruh bertanya kepada orang lain yang sudah tahu, apakah mujtahid ataukah yang pasti yang sudah tahu. Macam-macam muqallid. Dari segi tahu tidaknya dalil, muqallid ada dua, muqallid ammi dan muqallid mutabi. Muqallid ammi yaitu muqallid yang mengamalkan sesuatu hukum dan tidak mengetahui dalilnya. Tapi hati-hati dengan istilah taklid buta, ya, hati-hati dengan istilah taklid buta, ya, membabi buta apalagi. Ya, jadi muqallid ammi, ya, dia mengamalkan hukum karena tidak tahu dalilnya, itu aja. Mengikuti pendapat mujtahid tertentu, diamalkannya tanpa mengetahui dalilnya. Sementara muqallid kedua, muqallid mutabi, muqallid yang mengamalkan suatu hukum dan mengetahui dalilnya. Itu dari segi tahu atau tidaknya dalil. Dari segi mujtahid atau bukan mujtahid, muqallid itu ada dua. Muqallid yang mujtahid dan muqallid yang bukan mujtahid. Gitu. Jadi muqallid yang mujtahid itu muqallid yang mempunyai kemampuan ijtihad. Tapi dia kemudian bertaklid kepada mujtahid yang lain. Apakah boleh? Ya boleh, bisa. Itu kasusnya misalnya ada mujtahid yang lebih alim, bisa. Maka mujtahid yang tidak lebih alim ini dia taklid kepada mujtahid lain. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Apalagi muqallid yang bukan mujtahid, yaitu seorang muqallid yang tidak mempunyai kemampuan ijtihad. Cara-cara bertaklid. Taklidnya mujtahid dan taklidnya muqallid tentu beda. Ya. Muqallid tidak boleh pilih-pilih hukum sesuka hatinya, tidak boleh. Ini taklid oleh muqallid, ya. Kalau taklid oleh mujtahid beda ceritanya. Karena mujtahid tahapannya tentu dia mengetahui dalil dan lain sebagainya. Kalau ini langsung diringkas pada taklid oleh muqallid. Muqallid tidak boleh pilih-pilih hukum sesuka hatinya. Jika seseorang yang bukan mujtahid menemukan masalah, dia wajib bertanya mengenai hukumnya kepada orang yang mengetahui ilmunya. Hukum syaraknya apa? Fas'alu ahla dzikri, dari ayatnya begitu. Jika seseorang sudah taklid kepada seorang mujtahid, misal Imam Syafi'i itu dalam satu masalah, misalnya sholat itu, maka kalau sudah diamalkan tidak boleh taklid kepada mujtahid lain, tidak boleh berpindah, ya, kalau sudah diamalkan. Tetapi jika belum mengamalkannya, masih dalam pengetahuan, maka dia boleh berpindah mengikuti pendapat mujtahid lain. Jika menemukan khilafiyah, maka muqallid wajib melakukan tarjih, tidak boleh mengambil hukum sesuka hatinya. Terus bagaimana cara melakukan tarjih? Ada dua. Muqallid yang tidak mampu menilai dalil wajib mentarjih sosok mujtahidnya. Siapa yang lebih alim antara Ustadz A atau Ustadz B, misalnya gitu. Pertama ilmu, yaitu siapa mujtahid yang dinilai lebih paham, lebih berilmu, lebih alim. Kedua adalah keadilan. Mujtahid mana yang diikuti tadi wajib memiliki sifat adalah. Kriterianya adalah ia tidak melakukan dosa-dosa besar, tidak terus-menerus melakukan dosa kecil, dan tidak melakukan perbuatan yang merusak kepatutan. Mujtahid mana yang lebih rajin sholatnya misalnya. Mujtahid mana yang tidak meremehkan dosa-dosa kecil misalnya. Itu. Maka itu yang kita ambil adalah mujtahidnya. Sementara muqallid yang mampu menilai dalil atau muqallid mutabi wajib mentarjih
dalil, bukan mentarjih sosok mujtahid. Jadi yang dilihat dalilnya. Ini hadisnya sahih atau hasan. Lebih kuat mana antara hadis 1, hadis 2, dan lain sebagainya. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.